Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dalika Anjalina dari program studi manajemen bisnis syariah NIM 094. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang laporan observasi bisnis retail dari toko Sandy Market di Boyolali. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan di toko Sandy Boyolali. Tepatnya terletak di Dukuh Butuh, Mojosongo, Boyolali, di depan PT Pan Brothers Boyolali. Pemilik dan pendiri Sandy Market adalah Thomas Akwin Sandy yang didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2020. Sandy Market menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari sembako, produk makanan ringan, minuman, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Di toko Sandy Market juga menyediakan jasa BRI Link, top up dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan Sandy. Visinya yaitu menjadi toko grosir yang memiliki perlengkapan dalam kebutuhan pangan yang memiliki kualitas dan harga yang bersaing serta pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, efektivitas sarana atau prasarana dalam rangka peningkatan menuju perusahaan perdagangan yang kredibel dan kompeten serta menjadi perusahaan distribusi yang tangguh. Misi dari toko Sandy ini adalah memelihara dan meningkatkan peran perdagangan dalam masyarakat, khususnya sebagai suatu perusahaan yang mempunyai standar profesionalisme yang tinggi. Yang terakhir, menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, toko Sandy ada 3 jenis produk, yaitu barang ekonomi, barang mentah, dan barang jadi. Yang barang ekonomi itu atau bisa disebut sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, contohnya alat tulis kantor dan alat tulis anak sekolah, SMA remaja, dan sampai kuliah. Yang kedua, ada jenis barang mentah atau barang yang perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Contohnya yaitu beras, mie, telur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada jenis barang jadi, merupakan barang yang sudah melalui proses produksi, namun untuk menggunakannya diperlukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya yaitu tepung untuk membuat kue dan sejenisnya itu. Selanjutnya ada aspek pemasaran dari toko Sandy. Sandy Market ini mengoptimalkan POP atau Point of Purchase yang terdiri dari in-store media, signet, dan display. POP ini membantu pengecer dengan menarik perhatian konsumen, meningkatkan minat belanja pada konsumen, dan keinginan untuk menghabiskan waktu di dalam toko yang tentu saja akan meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan laba bagi penjual. Target pasar dari Luwes Group adalah lebih tertuju kepada ibu rumah tangga, remaja, keluarga, dan anak-anak. Target mereka pada umumnya adalah masyarakat kelas menengah untuk dari seluruh kalangan kelas ke atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya membahas tentang aspek SDM, yaitu dari pimpinan dibagi menjadi 2, yaitu personalia dan pemasaran. Personalia ada di bawahnya store manager, dan pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu kasir, pembelian, dan pembukuan. Selanjutnya ada manajemen relasional dalam bisnis retail. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Pencatatan pada penjualan penggunaan teknologi desain sistem CRM, mengaktifkan dan memotivasi tenaga penjual atau karyawan mereka untuk mencapai hal yang sama dalam interaksi individu dengan pelanggan.
Contohnya dengan melayani dan membantu pelanggan yang sedang kesusahan mencari sebuah produk. Yang kedua ada pencatatan data yang terjual. Memakai sistem yang telah terintegrasi ini dapat dilihat dari pemakaian komputer untuk proses pencatatan barang yang baru masuk. Stok barang akan di-scan sehingga nama barang dan harganya ada di dalam situ. Selanjutnya ada manajemen relasional dalam bisnis retail. Sistem ini yakni tersedianya barcode scanner untuk melihat harga apabila tidak tersedia di rak. Selain itu, mereka juga memanfaatkan mesin kasir yang sudah modern atau barcode scanner untuk menghitung total pembelian konsumen. Selanjutnya ada strategi penerapan customer relationship marketing. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan. Dalam mengidentifikasikan terhadap pelanggan, perusahaan mampu menghimpun pelanggannya dengan penyediaan produk sesuai kebutuhan primer dan sekunder pelanggan. Selanjutnya ada pengelompokan pelanggan, bahwa dalam penyediaan produk, mereka mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmentasi demografis, yakni berdasarkan usia, jenis kelamin, wanita atau pria, profesi pelanggan. Dan yang terakhir ada interaksi dengan pelanggan, yaitu dalam menjalin relasi dengan pelanggan, Sandy Market memperhatikan beberapa hal, yakni masalah efisiensi biaya dan efektivitas dari interaksi yang dilakukan dengan memberikan berbagai sarana untuk menjalin komunikasi dengan baik. Aktivitas Customer Relationship Marketing. Ada personalisasi dalam pelayanan yang diberikan. Sandy Market mereka dapat membentuk interaksi yang baik kepada konsumen. Contohnya pada saat setelah melakukan interaksi kepada konsumen atau pembayaran, mereka mengucapkan terima kasih dan semoga datang kembali. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Yang pertama ada variabel stimulus, dilihat dari variabel stimulusnya. Sandy Market berhasil memberikan stimulus eksternal melalui lebih dari 1.000 jenis produk, penataan produk yang telah diklasifikasikan, dan ruangan toko yang rapi. Yang kedua, variabel respons, dilihat dari variabel respons. Sandy Market berhasil mempengaruhi pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat produk yang dijual, berakhir dengan membeli beberapa produk yang dijual. Yang terakhir ada variabel intervening. Dilihat dari variabel ini, motivasi individu berbelanja di Mitra Swalayan Boyolali disebabkan oleh barang yang dijual di Mitra Swalayan Boyolali sangat lengkap dan variatif sehingga apapun yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Lalu ada analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu budaya, dilihat dari faktor budaya, yaitu masyarakat Indonesia yang konsumtif. Yang kedua, kelas sosial, dilihat dari kelas sosialnya. Masyarakat yang tinggal di daerah lokasi Mitra Swalayan Boyolali merupakan masyarakat dengan golongan kelas sosial menengah ke bawah dan ke atas. Faktor pribadi, dilihat dari faktor pribadi yang mempengaruhi konsumen membeli produk Mitra Swalayan Boyolali karena lokasi seperti lokasi yang strategis, lahan parkir yang luas, dan keamanan kelengkapan seperti variasi produk sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam pembelian. Harga produk yang sesuai dengan manfaat yang diterima konsumen, kualitas, dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, masih membahas tentang analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Ada faktor proses psikologis. Yang pertama ada motivasi, dikarenakan produk yang dijual sangat beragam, maka motivasi konsumen ketika ingin membeli produk yaitu disesuaikan dengan kesukaan atau keinginannya. Misalnya, seorang konsumen yang merupakan anak remaja akan termotivasi melakukan pembelian snack atau makanan ringan.
memutuskan pembelian di Sandy Market karena ingin mengetahui apakah produk yang dijual banyak varian atau pilihan. Yang kedua, ada persepsi dilihat dari persepsi. Konsumen memiliki persepsi yang bagus terkait dengan produk yang dijual dari kelengkapan, kualitas, dan harga. Yang ketiga, ada pembelajaran dilihat dari pembelajaran. Konsumen telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan gambaran produk apa saja yang dijual dari Sandy Market tersebut dan apakah produk Sandy Market dapat memberikan kepuasan atau tidak pada konsumen ketika membeli produk. Yang terakhir, kepercayaan. Kepercayaan hadir setelah konsumen mendapatkan pembelajaran dari produk yang dibeli. Jika konsumen puas dengan produk yang dibelinya, maka konsumen akan menaruh kepercayaan kepada Sandy Market baik dengan jenis produk yang dibelinya maupun produk lain. Sebaliknya, jika konsumen tidak puas dengan produk yang telah dibelinya, maka konsumen tidak akan memberikan sikap kepercayaannya. Di slide terakhir ini ada pengelolaan bisnis retail. Pengaturan display penyimpanan. Produk Sandy Market yang tersedia penataannya sesuai dengan kategori jenis ataupun fungsi. Misal dari dapur, penataan di rak yang sama. Contohnya yaitu sabun dan sampo ditata di rak yang sama sesuai kategori tersebut agar dapat memudahkan pelanggan dalam mencari produk yang akan dibeli. Produk dengan barcode. Di Sandy Market, produk yang dijual, setiap produknya diberikan barcode untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pembayaran dan perhitungan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi di komputer. Pada store Sandy Market ini, para karyawan melakukan pencatatan transaksi pembelian di komputer untuk dilakukan penginputan berapa banyak jumlah produk yang sudah terjual setiap harinya. Yang terakhir, ada manajemen inventory store, yaitu Sandy Market melakukan pengecekan dan perhitungan barang yang dilakukan karyawan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah terjual dan yang belum terjual. Terakhir, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya paparkan ini bisa menambah ilmu untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.